Timnas Malaysia kini dipastikan gagal lolos ke Piala Asia 2027 setelah terkena hukuman terkait dokumen palsu pemain naturalisasinya, di mana AFC telah membuat keputusan krusial terkait kasus ketujuh pemain naturalisasi Malaysia yang tidak sah tersebut. Ya, pada Selasa siang tadi, AFC menghukum Timnas Malaysia dengan kekalahan 0-3 dari Vietnam dan juga Nepal. Dalam laga kualifikasi Piala Asia tersebut melawan Nepal yang berlangsung pada 25 Maret tahun kemarin, Timnas Malaysia menang 2-0. Sementara di saat menghadapi Timnas Vietnam yang digelar pada 10 Juni tahun kemarin, Timnas Malaysia pun menang 4-0 tanpa balas. Namun, dua hasil pertandingan tersebut dianulir oleh AFC lantaran Malaysia menggunakan pemain-pemain naturalisasi yang tidak sah. Dalam hal ini, 6 poin yang diraih dalam dua pertandingan itu pun dihilangkan. Dengan demikian, Timnas Malaysia kini hanya mengantongi 9 poin. Sementara Timnas Vietnam yang semula memiliki 12 poin, kini punya 15 poin, di mana skuad di Golden Star memimpin klasemen grup F tersebut. Dengan satu laga tersisa, Timnas Malaysia pun tidak mungkin menyalip poin Timnas Vietnam. Dengan demikian, skuad Harimau Malaya dipastikan tidak bisa lolos ke Piala Asia 2027 nanti. Namun, justru Timnas Vietnam yang kini meraih tiket ke pesta sepak bola Asia tersebut yang akan berlangsung di tahun depan. FAM telah menerima keputusan dari Komite Disiplin dan Etika AFC yang mengadakan pertemuan pada hari Selasa 17 Maret 2026 terkait kasus menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat, tulis FAM di dalam rilisnya. Oleh karena itu, Komite Disiplin Etika AFC telah memutuskan bahwa Malaysia dinyatakan kalah dalam kedua pertandingan dengan skor 3, berdasarkan pasal 25 Kode Disiplin dan Etika IFC. Tulis FAM mengabarkan selain hukuman kekalahan dari Nepal dan juga Vietnam, kini Malaysia juga dikenakan hukuman denda sebesar US$50.000 atau sekitar 49 juta rupiah. Para pemain Timnas Indonesia kini resmi dijadwalkan berkumpul setelah Lebaran Idul Fitri, sekaligus menunggu waktu FIFA Matchday di bulan Maret ini dimulai. Ya, kompetisi Super League sendiri diketahui telah memasuki jeda menjelang bergulirnya FIFA Matchday, di mana para pemain kini bisa beristirahat sejenak sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. Beri Super League sendiri sudah libur setelah tuntasnya dua pertandingan tunda antara Persija Jakarta kontra Dewa United dan Borneo FC kontra Persib Bandung. Liga dalam jadwal yang dirilis pada awal musim menghentikan kompetisi karena akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Hal itu kebetulan waktu Lebaran berdekatan dengan FIFA Matchday pertama di tahun ini yang berlangsung di akhir bulan Maret ini. Timnas Indonesia sendiri mengisi agenda FIFA Matchday ini dengan menggelar FIFA Series, di mana skuad Garuda menjadi salah satu tuan rumah turnamen mini tersebut dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis, Bulgaria atau Kepulauan Solomon 3 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. PSSI juga sudah mengumumkan daftar sementara skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Series ini, di mana total ada 41 nama yang dipanggil, yang diproyeksikan memperkuat skuad Garuda di FIFA Series ini. Itu artinya, kini tinggal menunggu terbentuknya skuad perdana John Hartman sebagai nahoda Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji pun angkat bicara, di mana ia menyebut para pemain Timnas Indonesia akan datang ke Jakarta dan berkumpul secara bertahap. Rizky Ridho dan kolega yang beragama Islam diberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak dan merayakan Hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu. Di sisi lain, rangkaian FIFA Matchday di bulan Maret ini juga baru dimulai pada tanggal 23 Maretnya. Untuk pemain, nanti setelah Lebaran, mulai dari tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 24, pemain semua akan datang, kata Sumarji. Ya, Sumarji menambahkan bahwa nantinya tidak 41 pemain yang akan datang dan berkumpul untuk FIFA Series ini. Ia menyebut hanya ada sekitar 23 nama saja yang disiapkan Timnas Indonesia sesuai dengan batas regulasi jumlah pemain untuk setiap pertandingan. Sesuai dengan regulasi, sebenarnya hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan. Nanti kita lihat John pasti akan menyampaikan kepada BTN dari 41 nama. Satu cedera, nanti akan diambil. Kemungkinan sesuai dengan regulasi yang ada itu 23 pemain. Nanti siapa-siapa saja itu yang akan kita umumkan untuk berikutnya, ungkap Sumarji. Ya, sampai saat ini memang belum diketahui 23 nama pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Namun satu yang pasti, terdapat satu sosok yang tidak akan bergabung, di mana ia adalah Milano Jonathans, winger andalan kelahiran Belanda yang sudah fix absen. Milano tidak bisa membela Timnas Indonesia di FIFA Series ini karena mengalami cedera ACL. Cedera itu membuatnya harus menepi panjang hingga batas waktu yang belum diketahui.
Bintang Persija Jakarta yaitu Jordi Ahmad kini mengaku tidak sabar untuk memakai jersei baru Timnas Indonesia, di mana ia sekaligus berharap masuk ke dalam skuad final skuad Garuda di FIFA Series ini. PSSI sudah merilis jersei anyar skuad Garuda di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi menilai jirah perang tim merah putih ini sebagai simbol yang apik. Luar biasa, terlihat sangat bagus, saya menyukainya. Tadi juga Shane Patinama terlibat dalam beberapa foto dan video, jadi itu bagus ya, saya tidak sabar untuk memakainya, kata Jordi Ahmad. Ya, Jordi Ahmad diketahui masuk ke dalam daftar sementara pemain Timnas Indonesia di FIFA Series ini. Pemain 33 tahun itu dicantumkan sebagai gelandang, meskipun berposisi asli sebagai bek tengah tidak masalah. Saya sudah bicara dengan pelatih juga, dan ya, dia suka cara saya bermain di tengah. Jadi, kita lihat saja nanti apa yang dia inginkan. Saya selalu siap membantu, sebagai bek tengah maupun gelandang. Itu bukan masalah bagi saya. Jadi, ya saya menantikan 2 minggu ke depan, ujarnya menjelaskan. Ya, di sektor tengah bukan barang baru bagi Jordi Ahmad, di mana di musim ini bersama Persija, Bunggawa Rayo Vallecano itu tercatat 4 kali dimainkan sebagai gelandang bertahan. Postur mumpuni dan gaya defensif membuat mantan pemain Sunset City itu cocok menjadi gelandang bertahan. Kualitas umpan yang mumpuni juga mendukungnya menjadi pemicu serangan. Ya, lebih lanjut Jordi Ahmad berharap namanya bisa masuk ke dalam skuad final untuk membela Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Barcelona Spanyol itu ingin meneruskan baktinya untuk tim merah putih. Saya siap, saya siap. Saya selalu bilang bahwa merupakan kehormatan besar bisa dipanggil ke tim nasional. Begitu juga bagi rekan-rekan setim saya. Jadi ini sangat-sangat bagus, dan saya harap ya kami bisa masuk ke dalam daftar final dan kemudian menikmati FIFA Series, terangnya menegaskan.